Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pendengar setia di Official, berjumpa lagi dengan aku di channel ini. Seperti biasa, aku akan membawakan sebuah cerita horor lagi. Dan cerita kali ini bertema motor mogok di tengah jembatan, lalu ada sesuatu yang menggelinding ke arahnya. Bagaimana kelanjutan dan keseruan ceritanya? Mari kita dengarkan bersama. Kabut merayap di atas sungai Cijaya, menyelimuti desa Karangjati dalam keheningan yang menyesakan. Desa ini terpencil di lereng gunung, menyimpan banyak cerita. Sebagian besar adalah bisikan ketakutan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jembatan panjang, bentang beton yang menghubungkan Karangjati dengan desa tetangga adalah pusat dari sebagian besar kisah itu. Konon, jembatan itu dibangun di atas tanah bekas pertempuran sengit pada masa lalu, dan arwah para prajurit yang gugur masih gentayangan di sana, mencari kedamaian yang tak pernah mereka dapatkan. Ardianto, seorang pemuda berusia 25 tahun, tidak terlalu percaya pada cerita-cerita itu. Baginya, jembatan panjang hanyalah jalan pintas menuju kota, tempat ia mencari nafkah dengan berjualan ayam potong. Ardianto berasal dari keluarga sederhana. Ayahnya seorang petani, ibunya membuka warung kecil di depan rumah. Ia memiliki seorang adik perempuan yang masih bersekolah. Beban hidup ada di pundaknya, dan ia bekerja keras untuk memastikan keluarganya tidak kekurangan. Malam itu Jumat Kliwon, malam yang dianggap keramat oleh sebagian besar orang. Ardianto baru saja kembali dari kota. Ayam potongnya sudah habis terjual. Ia baru saja menerima kabar bahwa 3 tetangganya meninggal dunia dalam seminggu terakhir, dan suasana berkabung menyelimuti desa. Malam yang tidak baik, gumamnya sambil mengayuh sepeda motornya menuju jembatan panjang. Angin bertiup kencang, membawa aroma tanah dan bau anyir sungai. Kabut semakin tebal, membuat jarak pandang semakin pendek. Ardianto mempercepat laju motornya, berusaha secepatnya melewati jembatan itu. Tiba-tiba, mesin motornya mati total. Ia mencoba menyalakannya berulang kali, namun sia-sia. Motor itu mati membatu, seolah ada kekuatan gaib yang menghalanginya untuk bergerak. Sial, empat Ardianto pelan. Ia tahu jembatan itu angker, tapi ia tidak pernah menyangka akan mengalami kejadian seperti ini. Ia mencoba tetap tenang, mengingat pesan ayahnya untuk tidak panik dalam situasi sulit. Temannya Budi yang ikut bersamanya terlihat pucat pasi. Budi adalah pemuda yang lebih penakut daripada Ardianto. Ia selalu percaya pada cerita-cerita mistis yang beredar di desa. "Di, aku takut, kita pulang saja," pintanya dengan suara bergetar. "Tenang Bud, mungkin hanya kebetulan saja. Motornya mogok di tempat yang tidak enak," jawab Ardianto mencoba menenangkan. Namun, rasa takut Budi semakin menjadi-jadi. Ia terus memandangi sekeliling dengan cemas, seolah ada sesuatu yang mengawasinya dari balik kabut. Ardianto sendiri mulai merasakan hawa dingin yang aneh merasuk ke dalam tulang-tulangnya. Ia mencoba memperbaiki motornya, namun tidak berhasil. Ia mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Udara terasa semakin berat, dan keheningan malam semakin mencekam. Tiba-tiba, ia mencium aroma aneh, seperti aroma bunga pandan yang sangat menyengat. Aroma itu semakin kuat membuat kepalanya pusing. "Di, kamu mencium bau apa?" tanya Budi dengan suara tercekat. "Bau pandan," jawab Ardianto. "Aneh sekali, padahal tidak ada pohon pandan di sekitar sini." Sebelum mereka sempat membahasnya lebih lanjut, sebuah suara aneh terdengar dari arah belakang mereka. Suara itu seperti suara benda berat yang terjatuh ke tanah. Ardianto dan Budi terkejut. Dengan jantung berdebar kencang, Ardianto menoleh ke belakang. Pemandangan yang dilihatnya membuat darahnya membeku. Di tengah jembatan, sekitar 2 meter di belakang mereka, sebuah benda menggelinding ke arah mereka.
Benda itu semakin mendekat dan Ardianto baru menyadari bahwa benda itu adalah kepala manusia. Kepala manusia itu bentuknya menakutkan, matanya melotot kosong dan bibirnya terbuka dalam seringai mengerikan. Kepala itu menggelinding semakin cepat mendekat ke arah mereka dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Ardianto menjerit ketakutan. Ia mendorong Budi ke samping dan berlari sekuat tenaga meninggalkan motornya begitu saja. Budi yang juga ketakutan setengah mati ikut berlari di belakangnya. Mereka berlari tanpa arah, hanya berusaha menjauh dari kepala yang menggelinding itu. Mereka berlari hingga di pinggir desa. Ardianto dan Budi sama-sama terengah-engah. Tubuh mereka bergetar karena ketakutan. Mereka berhenti di depan rumah Ardianto berusaha menenangkan diri. Apa itu tadi? Tanya Budi dengan suara gemetar. Ardianto menggelingkan kepalanya, tidak mampu berkata apa-apa. Ia masih tidak percaya dengan apa yang baru saja dilihatnya. Aku tidak tahu, jawabnya akhirnya. Keesokan harinya, Ardianto kembali ke jembatan panjang untuk mengambil motornya. Ia ditemani oleh beberapa warga desa yang penasaran dengan cerita yang ia ceritakan. Namun, ketika mereka tiba di lokasi kejadian, mereka tidak menemukan apa-apa. Motor Ardianto masih terparkir di tempat yang sama, namun kepala yang menggelinding itu sudah menghilang. Sejak kejadian itu, Ardianto tidak pernah lagi melewati jembatan panjang sendirian. Ia selalu minta ditemani oleh orang lain, terutama pada malam hari. Ia juga mulai mempercayai cerita-cerita mistis yang beredar di desa. Ia menyadari bahwa ada kekuatan gaib yang bergentayangan di sekitar mereka, dan jembatan panjang adalah salah satu tempat di mana kekuatan itu paling kuat. Ardianto tidak pernah melupakan kejadian malam itu. Ia selalu dihantui bayangan kepala yang menggelinding dan aroma bunga pandan yang menyengat. Ia tahu bahwa ia telah menyaksikan sesuatu yang mengerikan, sesuatu yang tidak dapat dijelaskan oleh akal sehat. Beberapa tahun kemudian, Ardianto menikah dan memiliki seorang anak. Ia selalu menghindari jembatan panjang sebisa mungkin. Ia ingin melindungi keluarganya dari bahaya yang mungkin mengintai di sana. Suatu malam ketika sedang berjualan di pasar, Ardianto bertemu dengan seorang kakek tua yang dikenal sebagai orang yang memiliki pengetahuan tentang hal-hal gaib. Kakek itu tersenyum misterius ketika melihat Ardianto. "Kamu pernah melihat kepala yang menggelinding di jembatan panjang ya?" tanya kakek itu. Ardianto terkejut. "Siapa yang memberitahu Anda?" tanyanya. "Aku tahu segalanya, nak," jawab kakek itu. Kepala itu adalah kepala seorang prajurit yang gugur dalam pertempuran di masa lalu. Ia dikhianati oleh teman-temannya sendiri, dan jiwanya tidak tenang. Ia mencari kepala pengganti, mencari seseorang yang bisa menanggung dosanya. Ardianto merinding mendengar kata-kata kakek itu. "Apa yang harus aku lakukan?" tanyanya. "Kamu tidak bisa melakukan apa-apa," jawab kakek itu. "Jiwa prajurit itu akan terus mencari kepala pengganti sampai ia menemukan seseorang yang bersedia menanggung dosanya. Kamu harus melindungi dirimu dan keluargamu dari bahaya itu." Kakek itu kemudian memberikan Ardianto sebuah jimat kecil, terbuat dari kayu dan diukir dengan simbol-simbol aneh. "Simpan jimat ini di dalam rumahmu," kata kakek itu. "Jimat ini akan melindungimu dan keluargamu dari serangan gaib." Ardianto mengucapkan terima kasih kepada kakek itu dan segera pulang ke rumah. Ia menyimpan jimat itu di dalam kotak kayu di kamarnya dan berdoa agar jimat itu benar-benar dapat melindungi keluarganya. Namun, rasa takut Ardianto tidak pernah hilang. Ia selalu merasa ada sesuatu yang mengawasinya dari balik bayangan, dan ia tidak pernah merasa aman. Ia tahu bahwa kepala yang menggelinding itu masih berkeliaran di sekitar mereka, dan ia hanya bisa berharap agar jimat yang diberikan oleh kakek tua itu benar-benar dapat melindunginya. Hingga suatu malam, ketika ia terbangun dari tidurnya karena suara tangisan anaknya, ia bergegas ke kamar anaknya dan menemukan anaknya sedang menangis terseduh-seduh. "Ada apa, nak?"
Tanya Ardianto sambil memeluk anaknya. Aku melihat kepala, jawab anaknya dengan suara gemetar. Kepala yang menggelinding seperti yang ayah ceritakan. Ardianto terkejut bukan main. Ia memeluk anaknya semakin erat dan berusaha menenangkannya. Ia tahu bahwa ancaman itu semakin nyata, dan ia harus melakukan sesuatu untuk melindungi keluarganya. Ia kemudian teringat akan pesan kakek tua itu. Ia tahu bahwa ia tidak bisa bersembunyi selamanya. Ia harus menghadapi ketakutannya dan mencari cara untuk menghentikan teror kepala yang menggelinding itu. Ia harus mencari tahu siapa prajurit yang jiwanya tidak tenang itu dan mengapa ia mencari kepala pengganti. Ia memutuskan untuk mencari bantuan dari seorang dukun yang terkenal sakti di desa tetangga. Dukun itu setuju untuk membantu Ardianto. Namun, ia memperingatkan bahwa prosesnya akan berbahaya. Kamu harus siap menghadapi segala macam cobaan, kata dukun itu. Prajurit itu tidak akan menyerah begitu saja. Ia akan melakukan segala cara untuk mendapatkan apa yang ia inginkan. Ardianto mengangguk, menunjukkan kesiapannya. Ia tidak peduli dengan bahaya yang mengintai. Ia hanya ingin melindungi keluarganya dari teror kepala yang menggelinding itu. Malam itu, Ardianto dan dukun itu melakukan ritual pengusiran setan di jembatan panjang. Ritual itu berlangsung selama berjam-jam, diiringi dengan mantra-mantra aneh dan asap kemenyam yang mengepul. Tiba-tiba angin bertiup kencang dan kabut semakin tebal. Suara-suara aneh mulai terdengar di sekitar mereka. Ardianto merasa tubuhnya menggigil dan jantungnya berdebar kencang. Kemudian sebuah bayangan gelap muncul di depan mereka. Bayangan itu berbentuk seperti seorang prajurit dengan pakaian lusuh dan wajah yang mengerikan. Prajurit itu mengeluarkan suara geraman yang menggetarkan jiwa. "Siapa kamu?" tanya dukun itu dengan suara lantang. "Aku adalah Raden Ratno," jawab prajurit itu dengan suara serak. "Aku dihianati oleh teman-temanku sendiri dan jiwaku tidak tenang. Aku mencari kepala pengganti, mencari seseorang yang bisa menanggung dosaku." Dukun itu kemudian menjelaskan kepada Raden Ratno bahwa apa yang ia lakukan itu salah. Ia mengatakan bahwa balas dendam tidak akan menyelesaikan masalah dan bahwa ia harus menerima nasibnya dengan lapang dada. Raden Ratno terdiam sejenak. Kemudian ia menghela napas panjang dan berkata, "Kamu benar, aku telah dibutakan oleh amarah dan dendam. Aku tidak menyadari bahwa apa yang aku lakukan hanya akan membawa kesengsaraan bagi orang lain." Raden Ratno kemudian meminta maaf kepada Ardianto dan keluarganya. Ia berjanji untuk tidak lagi mengganggu mereka dan ia akan mencari kedamaian di alam baka. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Raden Ratno menghilang dalam sekejap mata. Kabut mulai menepis dan angin bertiup semakin lembut. Keheningan kembali menyelimuti jembatan panjang. Ardianto dan dukun itu menghela napas lega. Mereka berhasil mengusir Raden Ratno dan menyelamatkan desa Karangjati dari teror kepala yang menggelinding. Sejak kejadian itu, jembatan panjang kembali menjadi tempat yang aman untuk dilalui. Warga desa tidak lagi takut melewati jembatan itu dan mereka kembali beraktivitas seperti biasa. Ardianto dan keluarganya hidup bahagia dan mereka tidak pernah lagi dihantui oleh bayangan kepala yang menggelinding itu. Mereka selalu mengenang peristiwa itu sebagai pelajaran berharga dan mereka selalu bersyukur atas keselamatan yang telah diberikan kepada mereka. Namun, cerita tentang kepala yang menggelinding di jembatan panjang tetap hidup dalam ingatan warga desa Karangjati, menjadi salah satu legenda yang diwariskan dari generasi ke generasi. Legenda itu menjadi pengingat bahwa di dunia ini masih ada kekuatan gaib yang bergentayangan, dan bahwa kita harus selalu waspada terhadap bahaya yang mungkin mengintai di sekitar kita. Oke, itu tadi adalah cerita dari Ardianto tentang sebuah kepala yang menggelinding di jembatan panjang. Sungguh mengerikan, bukan? Bagaimana perasaan kalian jika mengalami kejadian hal yang serupa seperti Ardianto? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan baik.
Terima kasih untuk kalian para pendengar setia di official yang sudah stay sampai akhir ceritanya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komennya. Dan tunggu cerita aku di video selanjutnya. See you guys. Assalamualaikum.